Saudara, Mapolsek Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi dirusak warga. Kaca di dalam gedung pun pecah karena dilempari. Diduga aksi perusakan dilakukan oleh warga yang marah terkait dengan tewasnya seorang tahanan di sel Polsek Kumpeh Ilir. Kaca Mapolsek pecah akibat dilempari hingga berserakan di bagian dalam Mapolsek. Tidak ada anggota polisi yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Saat ini, saudara, kondisi di lokasi sudah mulai aman dan terkendali. Kapolsek Kumpeh anak Makassar dalam sel. Sebelum perusakan, saudara, ada laporan dari warga yang menuntut keadilan setelah anaknya tewas saat ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolsek Kumpeh Ilir. Saat akan memakamkan korban, keluarga merasa curiga dan akhirnya melakukan otopsi. Keluarga kini tengah menunggu hasil otopsi. Pasca meninggalnya korban di Mapolsek Kumpeh Ilir, Polda Jambi bersama dengan Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan terhadap 2 orang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap korban. Bahwa anak saya itu ditangkap jam 9, jam 10 anak saya itu sudah ada lagi meninggal. Semua anggota polisi tidak ada di tempat di saat itu. Ada kejanggalan yang tidak saya terima. Di sininya ada seperti bekal lilitan tali di lehernya. Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan aksi perusakan Mapolsek Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, sudah terhubung bersama kami Kapolres Muaro Jambi AKBP Bram Wahyu Susanto. Selamat malam, Pak Bram. Selamat malam. Jadi kronologi perusakan Kapolsek ini seperti apa? Jadi untuk mengenai masalah rusaknya Polsek itu sebenarnya karena dimulai dari adanya tahanan yang ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di dalam sel. Nah, dari situ itu pada saat ditemukan sama petugas itu langsung dibawa ke rumah sakit, sehingga pada waktu itu kondisi Polsek kosong karena yang sedang piket, karena ada beberapa kejadian karhutlah di Muaro Jambi. Jadi hanya sedikit yang sedang standby karena yang lain sedang memadamkan api, sehingga akhirnya pada saat dibawa ke puskesmas itulah itu keluarga datang bersama dengan teman-teman dari almarhum. Itu Polsek dan kan kosong, sehingga merasa kesal dengan tidak adanya polisi. Mereka melampiaskan emosinya di situ. Itu kira-kira, Pak. Kekesalan oleh warga yang akhirnya melakukan perusakan ini diakibatkan karena ada dugaan adanya kekerasan terhadap seseorang yang ditahan dan diamankan di sana. Betul begitu? Bukan begitu maksudnya. Kesal karena tidak ada anggota polisi di dalam kantor polisi, karena untuk mereka menginginkan mengapa penyebab kejadian meninggalnya saudara mereka ini seperti apa gitu, kepingin bertanya, cuman tidak ada orang yang bisa tanya karena anggota sedang ada di puskesmas untuk mengantar almarhum di puskesmas. Soal kasus penangkapan dari anak pelaku ini jadinya seperti apa? Kalau untuk kasusnya itu yang jelas kan masih dalam proses, Pak, ya. Dalam proses. Jadi awal mulanya itu ada yang tertangkap, ada kejadian pencurian, kemudian yang tertangkap. Nah, tertangkap ini kemudian mengakui atau menyatakan bahwa dia melakukan bersama dengan 3 orang lainnya, termasuk dari pihak almarhum. Jadi karena penyampaian tersebut, almarhum ini dibawa ke Polsek. Dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah pemeriksaan dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Kemudian tidak berapa lama diketahui sudah ada posisi tergantung di dalam sel itu. Mengenai penyebab meninggalnya, apakah memang apakah menggantung diri atau digantung, nah itu sedang didalami, Pak.
Berarti hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab dari kematian dari tahanan tersebut ya? Betul. Karena tadi kan awalnya keluarga tidak ingin Ada dugaan intimidasi karena kami mendapatkan kabar ini cross check jika salah bahwa ada polisi juga yang kabur begitu. jadi untuk para anggota Polri yang terlibat dengan kejadian itu memang sejak kejadian itu tidak dapat kami temukan dan kami cari sampai dengan sekarang. Begitu kira-kira. Ada CCTV di lokasi tahanan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti? Untuk CCTV sebenarnya ada, namun pada saat ada sekelompok dari pihak keluarga dan teman-teman dari almarhum ini masuk, ini DVR-nya tiba-tiba tidak ada, hilang untuk CCTV-nya. Jadi mungkin mereka khawatir perbuatan perusakan polsek ini terekam, jadi mungkin mereka mengamankan itu gitu kira-kira. Tentu agar kasus ini terang benderang, polisi yang hingga saat ini masih dikejar, ini nanti update-nya akan seperti apa? Pastinya kita menunggu hasil otopsi, Pak ya. Kita nunggu hasil otopsi. Nah, dari hasil otopsi itu berarti baru kita membuat keputusan. Karena tadi otopsi sudah dilakukan, cuman untuk kesimpulannya itu masih tadi dokter menyampaikan mungkin sekitar 3 sampai 7 hari. Begitu. Oke, saksi-saksi yang sudah diperiksa siapa saja, Pak? Nah, saksi karena waktu itu di Polsek ini sangat minim personil, itulah sebabnya saat para personil ini membawa ke puskesmas, tidak ada orang di Polsek, sehingga ibaratnya saat ini kalau kita periksa saksi-saksi terkait peristiwa itu memang sangat mengandalkan personil yang saat ini sedang kami cari untuk kami ambil keterangannya. Kondisi terakhir terkini di Polsek seperti apa sekarang, Pak? Nah, jadi tadi kami ke Polsek, tujuan kami adalah pada intinya bahwa peristiwa ini tidak membuat hubungan antara Polsek dengan warga itu menjadi rusak. Jadi saat ini memang sudah kondusif, artinya bukan institusi Polri yang dibenci oleh masyarakat atau tidak disukai, tapi intinya masyarakat apabila memang ada dari oknum Polri yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan anaknya meninggal dunia, baik itu karena lalai atau sengaja, keluarga minta untuk diproses hukum. Dan kami sendiri melihat memang dari segi SOP harusnya itu seseorang yang dimasukkan ke dalam ruang tahanan itu tidak boleh memakai ikat pinggang, tidak boleh memakai celana panjang. Jadi setidak-tidaknya kami nilai ada pelanggaran SOP dan yang pasti akan kami proses. Mengenai masalah apakah penyebab kematiannya itu sengaja atau karena memang benar-benar murni, itu kami hanya bisa sampaikan bila hasil otopsi sudah keluar, kira-kira begitu. Baik, ini masih terus diselidiki ya, begitu ya. Terima kasih Kapolres Muaro Jambi AKBP Bram Wahyu Susanto telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam.